Halo semuanya, Bang Satrio di sini. Gimana kabarnya hati kalian? Sehat? Apa jangan-jangan terlanjur nyaman cuma dianggap sebatas teman? Daripada mikirin si dia yang sudah bersama yang lain, lebih baik nonton alur cerita film. Karena kalian gak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop, jadi bisa irit biaya dan irit kuota. Perhatian kepada seluruh pengunjung, mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama. Maklum, lidah Jawa. Kalau kemarin kita udah bahas film dari Polandia, hari ini kita akan membahas film dari negeri gingseng Korea Selatan, bergenre crime action nih. Siapa sih yang nggak tahu tentang negara Korea? Ternyata negara yang populer dengan drakor dan K-popnya itu juga punya film keren seperti film Cool Ace ini. Film Cool Ace yang dirilis pada tahun 2013 hasil remake dari film Hong Kong tahun 2007 dengan judul A in the Sky. Film hasil dari garapan sutradara Chow Yui-seok dan Kim Byung-seo, menceritakan tentang pengintaian dan pengejaran kawanan perampok licin yang menjadi incaran divisi pengawasan khusus kepolisian Korea Selatan. Aktris imut Hang Yo-joo mengambil alih pemeran utama sebagai karakter Ha Yun-jo yang tampak sedang melakukan pengintaian terhadap laki-laki paruh baya bernama Hwang yang diperankan oleh Sol Kyung-gu. Yun-jo mengikuti dan memperhatikan setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh laki-laki yang diawasinya. Di dalam part yang menampilkan pengintaian Yun-jo di kereta, juga ditampilkan sosok laki-laki misterius yang sedang duduk bermain sudoku. Lalu masuk ke dalam kereta yang sama dengan Yun-jo. Pengintaian terus berlanjut di jalanan. Begitu pula dengan scene yang menampilkan James diperankan oleh Jung Woo Sung. Yang menarik nih, di part awal ini ditampilkan banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat di dalam film ini, seperti rekan sedivisi dan anggota kawanan perampok. Pergantian scene di awal film ini menampilkan aksi James yang mengkoordinasi rekan-rekannya untuk merampok sebuah bank. Laki-laki itu mengawasi dari rooftop sebuah bangunan setelah meledakkan mobil dari gedung lain untuk mengecoh polisi. Sedangkan di sisi lain tampak Yun-jo sudah mengikuti targetnya sampai ke dalam restoran cepat saji. Proses perampokan bank diatur sangat terperinci. Di misi kali ini yang mereka fokuskan bukanlah uang, melainkan sejumlah cek dan data penting. Tapi salah satu anggota justru membelot dan mengambil beberapa uang untuk kepentingan pribadi, sehingga membuat mereka hampir kehabisan waktu untuk kabur. Melihat itu, James memerintahkan anggota lain untuk membuka jalan agar mobil kawanan perampok itu berhasil lolos dari kejaran polisi. Scene kembali menampilkan Yun-jo dan Hwang. Di sini, Hwang menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh Yun-jo. Laki-laki itu menghampiri dan mulai mengajaknya bicara. Saat Yun-jo hendak pergi karena merasa pengintaiannya gagal, Hwang mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah ketua tim yang sedang menguji Yun-jo untuk tes masuk ke dalam divisi pengawasan khusus kepolisian Korea. Di sana, Yun-jo mendapat pesan dari Hwang di sari kertas sebagai tanda bahwa dia lulus tes. Malam harinya, kawanan perampok yang sebelumnya beraksi di bank berkumpul untuk bertemu dengan James. Tak lama, James datang dan menghajar laki-laki yang membelot tadi sebagai bentuk kekesalannya. James juga membakar barang-barang bukti, termasuk mobil yang mereka gunakan dalam aksi perampokan tersebut. Malam yang sama, Hwang kembali ke markas divisi kepolisian dan mendapat laporan tentang perampokan yang terjadi siang tadi. Mereka juga mencoba mengecek CCTV untuk mencari tahu si pelaku perampokan. James datang ke sebuah pertokoan dan bertemu dengan pria tukang sepatu. Mereka membicarakan tindakan yang dilakukan James kepada anak buahnya tadi. Selain itu, mereka juga membicarakan tujuan dari perampokan bank yang mereka lakukan. Setelah transaksi berakhir, James tampak menerima amplop lain yang berisi tawaran misi kejahatan baru. Di markas kepolisian, Hwang dan tim analis masih mencoba mencari petunjuk tentang pelaku perampokan. Mereka cukup kesulitan karena rencana perampokan memang sudah disusun dengan rapi. Sampai akhirnya Hwang menemukan salah satu kawanan perampok pada CCTV. Hari pertama Yun-jo datang ke tempat kerja. Dia bertemu dengan anggota lain yang ternyata sebelumnya sudah ia jumpai saat misi pengawasan Hwang. Yun-jo juga dibawa menghadap kepada Direktur Lee yang menjadi pimpinan divisi pengawasan. Di sana dia memilih Flower Peak untuk dijadikan kode name tugasnya.
Briefing untuk memulai pencarian tersangka dimulai. Yeonjo di sini diperkenalkan kepada semua bagian tim. Dari divisi tim intelijen, tim komunikasi, dan timnya sendiri, yaitu tim pengintai yang terdiri dari 9 orang dengan Hwang sebagai ketua. Persiapan pencarian dimulai. Tricky Chicken membantu memasukkan mic dan earphone yang terhubung ke markas dan semua anggota kepada Flower Peak. Tim pengintai bersiap dan berangkat untuk menjalankan tugas mereka. Direktur Lee mengkoordinasi dari markas, sedangkan ketua Hwang mulai membagi lokasi untuk rekan-rekannya. Di sini Yeonjo masih belum dilepas ke lapangan sendiri. Malam berlalu tapi pencarian masih belum membuahkan hasil. Hwang yang tahu Yeonjo lelah memintanya untuk mencari udara segar. Nah, di sini baru ada adegan lucu. Yeonjo lupa tidak mematikan mikrofon yang terhubung saat buang air kecil, sehingga membuat semua anggota dan tim di markas mendengar apa yang seharusnya tidak mereka dengar. James masuk ke sebuah ruangan tersembunyi yang ada di dalam minimarket. Laki-laki itu tampak sedang mengatur sebuah strategi. Di sisi lain, Hippo, codename yang dipakai untuk menjuluki salah satu perampok yang sedang diintai, tampak bersembunyi dari polisi yang berpatroli. Yeonjo yang berada di mobil melihat seseorang yang mirip dengan target sehingga membuat Hwang mengerahkan anggota lain untuk mengkonfirmasi target. Tapi sayang, orang itu bukan target yang mereka cari setelah Squirrel memastikannya. Di malam yang sama, James dan kawannya kembali beraksi untuk mencuri dokumen di sebuah gedung. Saat pencurian itu berhasil, James yang sedang berada di atas rooftop melihat bahwa dirinya sedang diawasi oleh seseorang dari gedung seberang dengan menggunakan teropong. Tanpa pikir panjang, James langsung menuju ke tempat laki-laki itu dan membunuhnya. Direktur Lee di sini mengamuk saat mendapat laporan bahwa telah terjadi perampokan kembali dan mulai meminta timnya untuk fokus pada pekerjaan mereka. Scene selanjutnya, James datang kembali kepada pria tua tukang sepatu yang menjadi perantara tugas-tugasnya. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan bermaksud untuk keluar dari pekerjaan itu. James bahkan pergi tanpa mengambil dokumen tugas baru yang diberikan kepadanya. Tapi Pak Tua itu tidak membiarkan hal itu terjadi dan meminta anak buahnya untuk menyerang James sehingga laki-laki itu kembali kepadanya dan terpaksa menerima tawaran pekerjaan baru. Hari berikutnya, tim pengintai tampak berkumpul untuk kembali menjalankan tugas. Mereka menunggu Yeonjo yang belum tiba di lokasi. Tak lama setelah itu, Yeonjo datang dan bergabung bersama yang lainnya. Pencarian kembali dimulai. Karena pencarian kemarin belum juga berhasil, Hwang meminta tim analis untuk mencari titik operasi baru. Tapi sebelum tim analis mengirimkan hasilnya, Yeonjo menyampaikan analisanya target operasi baru yang telah dibuat kepada Hwang. Hasil analisa Flower Peak itu diterima dan ternyata sesuai dengan titik operasi yang dikirimkan oleh tim analis. Hwang meminta Yeonjo untuk mengatur posisi rekan-rekannya. Laki-laki itu juga membetulkan tatanan yang dibuat Yeonjo sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota. Dan malam itu juga Hwang memberi izin Flower Peak untuk ikut serta dalam misi pencarian ini. Pengintaian dengan formasi lengkapnya akhirnya dimulai. Tak lama setelah turun ke lapangan, Yeonjo menemukan Hippo. Hwang langsung koordinasi rekan-rekannya untuk mengkonfirmasi target. Di sini kalian akan menemukan scene keren. Setelah target berhasil dikonfirmasi oleh Squirrel, Flower Peak kembali mengikuti Hippo ke tempat tinggalnya. Sempat terjadi adegan menegangkan saat Flower Peak mengikuti Hippo masuk ke dalam bangunan apartemen si anggota perampok. Tapi karena kepintaran Yeonjo dan arahan dari Hwang, mereka berhasil mengetahui tempat tinggal target incarannya itu. Di sisi lain, James tampak sedang menyusun rencana untuk aksi kejahatan selanjutnya. Dia menggunakan game Sudoku sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekannya. Informasi selanjutnya didapat dari sampah milik Hippo. Kepolisian mulai menemukan titik terang saat keesokan harinya Hippo menaiki taksi yang dikemudikan oleh Karmanki untuk menuju tempat pertemuan bersama rekan-rekan perampoknya. Karena identitas keenam perampok sudah diketahui, James yang menyadari itu memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan rencana. Melihat itu, Direktur Lee meminta tim pengintai menargetkan James yang dijuluki Sang Bayangan untuk mencari identitasnya. Eagle dan Flower Peak melakukan pengejaran kepada Sang Bayangan. Di sini partnya seru banget, karena kepolisian juga mengirim pasukan untuk meringkus ke-6 tersangka lainnya. Aksi kejar-kejaran polisi dan tersangka juga koordinasi dari markas pusat jadi momen menegangkan. Sampai akhirnya ke-6 tersangka berhasil diamankan walaupun 2 diantaranya dalam keadaan tewas. Pengejaran terhadap Sang Bayangan masih berlanjut. Karena kepintaran James, ia tidak terpancing oleh jebakan polisi. Tapi, Hwang yang sudah mencurigai, James terus mengikuti laki-laki itu hingga membuatnya terdesak.
Tak lama, Squirrel datang untuk memberi bantuan, tapi sayangnya James berhasil kabur setelah melukai Squirrel dan membuat pria itu tewas karena kehabisan darah. Malam harinya, James datang ke tempat Pak Tua tukang sepatu dan membunuhnya. Lepasnya sang bayangan dan kematian Squirrel membuat semua orang terpukul. Bahkan, Direktur Lee harus mundur dari kasus karena merasa gagal. Tak lama setelahnya, Huang juga mengundurkan diri dari tugasnya. Scene selanjutnya, Yeonjo yang sedang berada di kereta menyadari keberadaan James di sana. Melihat kesempatan itu, Yeonjo mencoba menghubungi Huang sambil terus mengikuti sang bayangan. Huang yang baru saja mengaktifkan ponselnya langsung mengirim laporan ke markas untuk membuka kembali pengintaian. Di dalam pengejarannya, Yeonjo mengikuti James sampai ke sebuah restoran. Di sana, tampak James sedang melakukan transaksi bersama salah satu pegawai restoran. Saat Yeonjo hendak mengikuti kembali James yang akan meninggalkan restoran, tiba-tiba laki-laki itu datang menghampiri Yeonjo dan mengajaknya bicara. Karena Yeonjo berpura-pura tidak mengenal James, akhirnya laki-laki itu pergi meninggalkan restoran melewati pintu belakang. Kali ini, Huang mengambil alih pengejaran. Saat mereka sedang berada di basement, barulah Yeonjo sadar bahwa sebenarnya James mengetahui dirinya sedang diikuti. Dan segera berlari untuk memberi bantuan kepada Huang yang diserang oleh James menggunakan pisau yang diambilnya di meja makan. Karena Huang terluka, pengejaran kembali dilanjutkan oleh Yeonjo. Setelah sempat kehilangan jejak, akhirnya Yeonjo dapat kembali menemukan James dan mengikutinya. Selain pengejaran yang dilakukan Yeonjo, koordinasi dari markas pusat juga sangat keren. Mereka sangat kompak dalam pengejaran terhadap James kali ini. Dan selanjutnya lebih menegangkan lagi, di mana saat Yeonjo mengikuti James yang kabur melalui pintu darurat stasiun dan menuju ke arah jalur kereta. Di sana, laki-laki itu menyerang Yeonjo. Mengetahui salah satu anggotanya sedang dalam bahaya, Huang yang sedang terluka memutuskan untuk kembali ikut melakukan pengejaran. Tim gabungan telah dikerahkan untuk membantu proses pengejaran sang bayangan. Adegan kejar-kejaran di jalur rel kereta bertambah menegangkan setelah Yeonjo berhasil melukai James. Ditambah lagi saat laki-laki itu berlari ke arah pintu terowongan. Huang sudah menungguinya di sana, padahal sebuah kereta sedang melaju kencang ke arahnya. Merasa terkepung, tidak ada pilihan bagi James untuk kabur selain berhadapan dengan Huang. Adu tembak pun tidak terhindarkan antara sang bayangan dan ketua tim pengintai tersebut. Beruntung dengan kemampuan nembaknya, Huang dapat melumpuhkan sang bayangan bertepatan dengan kereta yang berhasil berpindah jalur. Misi berhasil, Yeonjo memberi laporan ke markas dan pengejaran selesai. Kemudian Yeonjo menghampiri Huang dan dengan bangganya Huang mengganti kode nama Yeonjo menjadi Flower Adler. Flower Adler. Ya, pokoknya ngono lah. Adegan terakhir adalah di mana seluruh anggota tim pengintai datang ke makam untuk memberi penghormatan terakhir kepada Squirrel. Tapi nih ya, sebelum film ini benar-benar berakhir, ditampilkan lagi adegan pengintaian pada seorang laki-laki asing. Gimana, seru banget ya filmnya? Proses pengejaran dan kekompakan mereka benar-benar keren banget. Oke, buat pembahasan alur film lainnya, kalian bisa request ya. Bisa film baru atau film lama yang kalian penasaran banget tapi masih setengah-setengah niatnya buat menonton secara full. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Terima kasih semua, see you next clip.